Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Maestri Ten Investment. Hari ini tanggal 9 Mei 2023 teman-teman. Hari ini banyak saham-saham dengan teknikal bagus dan berpeluang untuk melanjutkan naiknya atau berpeluang untuk mulai naik teman-teman. Oke teman-teman, saya langsung ke bahasan materi. Ini adalah kondisi dari IHSG. Sebenarnya kalau dibilang IHSG-nya ini masih belum jelas ya teman-teman. IHSG hari ini masih belum jelas di mana rentang geraknya tetap ya dengan kemarin. Untuk supportnya masih di 50 retracement di 6761, resistan candle sekitar 68 ya, 6800 dan kemudian 38 retracementnya atau resistan di Fibonacci-nya adalah di sekitar 6810 teman-teman. Jadi rentang gerak dari IHSG-nya sempit. Kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak bursa. Nah teman-teman, ini adalah saham-saham penggerak bursa. Kalau kita lihat yang signifikan mendorong naik IHSG itu hanya Astra, GoTo ya teman-teman. Kemudian ada DCII yang naik cukup signifikan. Sedangkan secara umum saham-saham penggerak bursa ini banyak yang merah ya. BK Banking ada BCA, kemudian Bank Mandiri, BNI juga lagi merah, Unilever merah ya, Kalbe Pharma, terkait saham-saham consumer gitu masih pada merah teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi regional mix ya. Ini yang paling fresh untuk Asianya, untuk Eropanya masih merah ya. Kemudian Asianya hari ini mix, Nikkei-nya 1 plus 1%, Hang Seng sama Shanghai-nya kompak minus, sedangkan untuk bursa Amerika tipis, naik tipis begitu ya. Kita tengok dulu untuk harga komoditas teman-teman. Harga komoditas bagaimana saat ini? Saya lihat sekilas tadi tidak ada yang signifikan ya. Untuk crude oil masih di kisaran 72, natural gasnya tidak ada perubahan, coalnya juga sekitar 170. Kemudian untuk emas masih remain same, masih di sekitar 2030 USD per troy ounce. CPO aja yang mengalami kenaikan teman-teman di 3.800 ringgit. Kemudian untuk tin masih sama di sekitar 26.000 sekian untuk timah yaitu. Kemudian untuk nikelnya kita cek untuk nikel. Ini adalah nikel, saya lupa tadi ambil ya. Masih sama hitungan harganya ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ke pergerakan saham hari ini. Saya lihat hari ini teman-teman banyak saham yang bergerak ya. Saya lihat dari ini banyak saham yang bergerak, namun demikian ini banyak sektor yang bergerak, namun demikian beberapa belum bisa saya tarik. Beberapa data itu belum bisa saya tarik hari ini, masih kosong-kosong begitu. Jadi saya sebisanya aja menyampaikan untuk teman-teman ya. Beberapa saham ini adalah lanjutan dari saham-saham yang kemarin, namun beberapa ini juga merupakan saham baru teman-teman. Oke, yang pertama adalah saham karya ya. Ini setelah beberapa hari mengalami retracement, maka saham-saham Adikarya dan teman-teman Adikarya Wika, PTPP, WSKT itu ya sekitar seminggu hari bursa, 5 hari bursa sebelumnya pada turun, ini mulai rebound. Ya istilahnya dia rebound dari dasar lagi seperti itu. Ini memang untuk saham terkait BUMN karya ini, kalau kita lihat memang masih long downtrend ya, sehingga kenaikannya juga masih cukup berat. Kenaikan beberapa saat pun juga akhirnya turun lagi. Jadi saya memang di sekitar 1-2 bulan lalu sempat positioning PTPP, saya malah cut loss ya teman-teman. PTPP malah cut loss karena memang ini saham-saham ini memang kecenderungannya masih downtrend, sehingga ketika ada kenaikan kita itu harus lebih waspada pada saham-saham seperti ini. Ini kalau yang di catatan saya biasanya saham-saham yang apapun ya, secara ini bila major trennya adalah turun, maka ketika dia mulai naik gitu saya cukup waspada karena sangat mungkin ada resistan volume, yaitu orang-orang yang masih pegang di harga atas akan
keluar dulu secara naluri begitu. Secara umum sama untuk saham-saham karya ya. Jadi ADI juga sama, rebound dari dasar, Wika rebound dari dasar, PTPP rebound dari dasar juga, SKT juga sama tapi masih belum rebound. Nah, kita tinggal tengok dulu untuk kondisi asingnya. Masih mix, Adikarya asingnya masih mix, Waskita asingnya masih net sell, kemudian PTPP asingnya juga mix ya, campur-campur begitu. Untuk Wika juga sama, tapi dominasi di Wika ini asingnya adalah net buy teman-teman. Berikutnya adalah saham yang terkait semen teman-teman ya, SMGR, INTP, SMBR ya. SMGR sekarang, SMGR sudah 2 hari ini rebound dari dasar teman-teman ya. Rebound dari dasar, oke. Kita tengok dulu dari untuk SMGR ini, kita tengok dulu dari yang terkecil ini dulu, apakah trennya udah berhasil dilewatin. Ya, secara trend base Fibo sudah berhasil dilewatin. Kenaikannya sampai di berapa? Kenaikannya ternyata bisa melalui target yang pertama di 50 retracement baru hari ini ya. Sehingga kita naikkan target berikutnya langsung menggunakan tren yang lebih besar aja. Dimana hari ini ternyata untuk SMGR teman-teman ini berhasil sampai di 6125, itu adalah merupakan resistan pertama. Baru kemudian teman-teman bisa perhatikan resistan kedua ada di 38 retracement di 6438 ya. Itu adalah untuk SMGR. Kemudian untuk INTP ini juga sudah sekitar 2 hari ini rebound dari dasar. INTP ini beberapa kali mencoba naik tapi juga balik arah ya teman-teman. Saya langsung ambil dari trend base yang pernah dilalui di sini bahwa resistan dia ada di 10.400. Kemudian 50 retracement teman-teman bisa perhatikan di sekitar 10.700 ya. Kemudian adalah SMBR ya teman-teman. SMBR juga rebound dari dasar dengan bentuk seperti saham karya ya. Jadi masih long downtrend. Jadi pesan saya, saham apapun yang bentuknya demikian, ini teman-teman mesti harus hati-hati karena biasanya ketika rebound mungkin akan ada yang secara naluri akan keluar dulu. Tapi kita tengok aja dulu ya, karena saat ini ada resistan di sekitar 375 resistan candle. Kita akan buatkan dulu Fibonacci retracement-nya. Nah, di sini teman-teman ada resistan 50 retracement di 383 untuk SMBR. Sekarang kita akan tengok kondisi asing dari saham-saham tadi. Hari ini untuk SMGR ini asingnya mulai net buy ya, setelah beberapa hari asingnya beruntun melakukan net sell. Kemudian untuk INTP juga sama. Setelah, kalau ini masih belum jelas ya karena hari ini net sell, padahal kemarin sudah mulai net buy begitu. Sedangkan untuk SMBR asingnya masuk ya net buy tapi kecil ya teman-teman. Saham berikutnya adalah infrastruktur teman-teman, yaitu JSMR dan Excel ya. JSMR hari ini akhirnya berhasil naik lewatin resistan ya 78,6 retracement. Nah JSMR ini teman-teman dia adalah rebound dari 50 retracementnya. Ini menarik karena 3440 itu yang merupakan resistan berhasil dilewatin, sehingga kuncinya sekarang teman-teman perhatikan JSMR di resistan 3570 ya. Perhatikan JSMR. Kemudian Excel ya teman-teman, Excel. Kemudian Excel ya, Excel. Nah, Excel ini adalah dia naik. Dia kemarin kan konsolidasi, hari ini mencoba untuk naik teman-teman. Setelah mengalami penurunan, hari ini dia berhasil lewatin resistan 1873. Resistan berikutnya sekitar 1980 teman-teman. 1980. Kita cek dulu untuk asingnya dari JSMR hari ini. Asingnya tebel ya teman-teman, net buy-nya tebel. Excel-nya juga akhirnya hari ini net buy setelah beberapa hari net sell ya untuk asingnya. Nah, kita lihat dulu untuk volumenya hari ini luar biasa untuk Excel, teman-teman bisa perhatikan. JSMR juga volumenya luar biasa ya. Tadi yang kelompok saham 1-2 belum saya bahas asingnya. Kemudian saham-saham terkait metal teman-teman, Inco, Antam Tins ya. Inco testing resistan ya, testing resistan
mampu bertahan di atas 50 retracement, sekarang testing resistan dan berhasil dilewatin sehingga menjadi support ya. Sekarang 7025 tuh support, berikutnya resistannya di 7340 ya. Inco, kemudian Antam masih konsolidasi. Tins, kemarin ada yang nanya resistannya di berapa, dia baru rebound dari dasar, masih hitungannya konsolidasi. Resistan sekarang di 1005, kemudian 1045 dan 1077 teman-teman. Sementara itu, dan kita akan lihat dulu untuk kondisi asingnya dari Inco. Volumenya Inco biasa ya, asingnya tapi masuk terus akumulasi. Untuk Tins, asingnya hari ini net buy setelah beberapa hari net sell. Volumenya Tins biasa. Kemudian untuk Antam, volumenya masih biasa. Asingnya sudah mulai tebel masuknya hari ini. Asing kalau saya baca ini justru saat ini banyak masuk di saham teman-teman. Kemudian lanjutan saham properti kemarin ya teman-teman, saya bahas karena kecenderungan dari inflasi di Indonesia adalah melandai, sehingga kemungkinan kenaikan suku bunga juga mungkin enggak lagi naik begitu ya. Oke, kita lihat saham-saham properti yang kemarin sudah saya bahas. CTRA ternyata hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Kita lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya ada resistan di 1140 CTRA ya teman-teman. Lanjut APLN weekly-nya cukup oke ini. Rebound dari dasar. Nah, ini dalam daily-nya resistan berikutnya 140, target 145 ya. CTRA, APLN, SMRA, ada banyak sih ini. SMRA juga lanjut naik teman-teman ya. Lanjut naik, weekly-nya oke banget. Saya update dulu. Weekly-nya berhasil lewat di 620, berikutnya 695 dan 753 teman-teman. Target 753. Nanti akan saya bahas di asingnya ya nanti. Kemudian Pakuwon dan BSDE ya. Pakuwon sama juga hari ini naik juga, weekly-nya naik dan daily-nya juga naik. Namun demikian bentuk dari candle-nya adalah doji ya. Berarti butuh konfirmasi besok. Pakuwon kemudian BSDE. Nah, BSDE sudah ngacir duluan hari ini. Saham-saham properti diam-diam sudah lari kenceng ya. Sekarang kita lihat untuk asing dari saham-saham properti tadi. CTRA dominasi asingnya masih net buy tapi hari ini net sell dia ya. Kemudian SMRA net buy asingnya solid. Kemudian BSDE asingnya dominasinya juga masih besar walaupun ada selang-seling yang net sell juga. Kemudian APLN asingnya masuk ya. Pakuwon BSDE ya. Pakuwon BSDE sudah ya tadi ya. Pakuwon net sell ya, tebel ya teman-teman. Pakuwon itu yang bentuk candlenya kayak gini tadi. Ya ini, jadi Pakuwon yang bentuk candlenya adalah doji, butuh konfirmasi besok dan harus hati-hati karena Pakuwon hari ini net asingnya net sell besar ya. Sebelumnya juga asingnya net sell ya beberapa hari. Kemudian MAPI dan LPPF teman-teman ya. MAPI saya bahas kemarin ya, nggak pakai lama sudah mulai naik lagi ya. Sudah mulai naik lagi, resistannya jelas sekali di 1680. LPPF rebound dari dasar kemarin tapi hari ini nggak kemana-mana ya. Terkoreksi lagi tapi rebound lagi dan closingnya mendekati resistan kemarin. Jadi mungkin kita perhatikan besok. Terus kedua saham itu LPPF asingnya masih net sell. Volume hari ini tidak ada, tidak luar biasa. MAPI asingnya masuk 3 hari ini dan untuk volumenya terjadi spike hari ini. Kemarin sudah mulai besar volumenya ya. Oke teman-teman, kemudian lanjutan saham terkait otomotif yang ternyata masih pada naik teman-teman. Auto ya. Auto baru saya bahas kemarin, ini hari ini melanjutkan kenaikannya auto luar biasa.
weekly-nya bagus, monthly-nya juga bagus. Nah, ini di monthly-nya bagus banget ini. Resistannya ada di 2415 ya. Ini sedang lari kenceng ini teman-teman. Auto IMAS di RMA ya. IMAS juga nggak pernah dikasih koreksi ya. Di RMA juga di RMA ini saya bahas kemarin, dia rebound, dia retracement kemarin, dan hari ini ternyata dia sebentar aja koreksinya. Jadi dalam tren besarnya ini dia 3,6 retracement nggak jebol. Kemarin memang jebol tapi hari ini udah rebound lagi. Oke, kalau misalkan kita kecilkan, kita ambil dari sini, ternyata dia terjaga di 38 retracement teman-teman. Kalau tren kita kalau swing low swing high-nya kita kecilkan, ternyata trennya terjaga, pantulannya tepat di 38 retracement ya untuk DRMA. Kemudian saya tambahin SM ya, dan Astra International. Nah, ini juga hari ini juga naik SM ya. Sangat sempurna. Kemudian weekly-nya juga oke, dekat resistan. Kemudian auto, di mana kemarin habis bagi dividen kok ASI habis bagi dividen ya terus turun. Tapi ini udah rebound lagi ya teman-teman. Udah rebound lagi. Sekarang kita lihat untuk asingnya. IMAS volumenya udah mulai kecil ya. Asingnya kemarin keluar besar hari ini, net sell besar kemarin, hari ini udah mulai masuk lagi IMAS. Astra International kemarin asingnya net sell, hari ini besar masuk, tapi dominasi di asing di Astra International ini masih net buy dominasinya teman-teman. Dengan volume hari ini juga di atas rata-rata untuk Astra ya. Kemudian Astra IMAS sudah auto sekarang. Ini auto, volume hari ini luar biasa, asingnya juga masuk, namun beberapa hari sebelumnya net sell ya. Kemudian SM asingnya masuk terus, volumenya juga bigger and bigger ya teman-teman. Ini menarik ya. Saham-saham yang memang trennya bener naik itu biasanya volumenya memang beneran ada teman-teman. Kemudian saham ACES yang saya bilang kemarin ganti fraksi harga di harga psikologis 5.000, menarik karena berhasil di 555. Dia berhasil bertahan di 5.000-an. Resistan ya, 560 nanti resistan. ACES teman-teman bisa lihat untuk ACES. Volumenya luar biasa teman-teman, harap diperhatikan ya. Ini bagus banget volumenya. Asingnya juga tebel 2 hari. Ini kemungkinan dia akan break teman-teman untuk ACES, kemungkinan akan break ini. Teman-teman perhatikan ACES kemungkinan akan break ya. Berikutnya ERA teman-teman. ERA ini juga saya pantau beberapa hari ini. Dia kemarin kan ini ya, candle perlawanan, ternyata hari ini lanjut, jadi kita langsung ukur aja kenaikan dari si ERA ini. Ya, ERA itu 50 retracement-nya di 495, memang dia sudah di deket hampir sampai target 50 retracement-nya ya teman-teman. ERA asingnya masih masuk terus teman-teman. Volumenya di atas rata-rata ya, oke, di atas rata-rata, bisa diperhatikan teman-teman. Kemudian saham perbankan teman-teman ada BBTN. Dia masih testing resistan beberapa kali, 50 retracement, jadi mungkin cukup alot ya. BBTN volumenya besar ya teman-teman, bisa perhatikan asingnya hari ini mulai net buy setelah beberapa hari net sell ya. Kemudian ASA teman-teman, ASA asingnya solid masuknya ya. Asingnya net buy-nya solid. Kemudian kita lihat dulu. Nah, ASA yang saya bahas di video sebelumnya adalah ini saham ini ya, pelan-pelan naik begitu. Pelan-pelan naik. ASA volumenya juga oke, di atas rata-rata. Tapi ini saham pergerakannya pelan-pelan tapi naik ya.
Berikutnya saham bank juga, tapi saya nggak sertakan tadi sama BBTN adalah BTPS teman-teman. Ini hati-hati masih long downtrend ya. Masih long downtrend. Kemarin sempat saya analisa tapi balik arah lagi. Oke, kita akan analisa dari yang terkecil aja dulu. Nah, di sini dia ada berhasil lewatin 50 retracement nih, 50 retracement tren kecil, jadi saya harus menggunakan yang lebih besar. Jadi dia mampu nembus 2085 resistan, berikutnya 2210 resistan, targetnya 2310 teman-teman ya untuk BTPS. Kemudian saham sawit yang biasanya saya paling suka pergerakannya adalah SSMS ya. SSMS teman-teman ini harganya tetap aja deket-deket di resistan. Memang ini untuk sawit saya yang paling suka ini sahamnya teman-teman. Kita lihat dulu untuk volumenya cukup rata-rata aja, tapi asingnya masuk terus, net buy terus teman-teman. Baik teman, itu adalah banyak saham dengan teknikal bagus, siap naik atau akan naik pada episode kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.